Banyak orang stres hari-hari ini. Sehingga mereka cari ramalan, cari bahkan di dunia rohani pun yang kelihatannya rohani, tapi ramalannya pakai ayat, Bu. Shalom sahabat Evata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Evata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Berbicara, sampaikan sesuatu yang murni bagi setiap kami, Bapa. Untuk gereja-Mu boleh dipersiapkan di hari-hari yang terakhir ini menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa, dan kita masih hidup, itu anugerah. Itu anugerah, saudara. Beberapa dari kita juga mungkin melewati. Ya, saya ingat yang terakhir saya di sini, dan akhirnya kami diizinkan kena lagi ya, yang varian baru di bulan Juni yang lalu. Saya juga kaget waktu dengar Bapak Gembala juga dan Ibu juga mengalami sakit. Ya, tapi hanya doalah yang bisa menjadi kekuatan bagi kita, dan kalau kita bisa ada sampai hari ini bisa melewati, itu anugerah. Saudara, hari ini firman Tuhan ya temanya adalah bagaimana kita berjaga-jaga dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Berapa banyak yang percaya kita ada di hari-hari yang terakhir? Ya, lalu banyak yang bertanya, kapan Bu kiamatnya? Saya bilang saya belum dapat bocoran. Karena ada banyak orang juga yang mengambil keuntungan di dalam setiap keadaan. Hari-hari ini banyak sekali tiba-tiba bermunculan nabi-nabi yang bernubuat. Iya, dan banyak umat Tuhan yang terseret, saudara. Bahkan ada beberapa yang berani menyatakan waktu kita tinggal 1,5 tahun. Menurut saudara bagaimana? Banyak jemaat yang datang bertanya sama saya, Bu, benar nggak Bu tinggal 1,5 tahun? Ya, ada bapak-bapak, dia bilang begini, Bu, saya ini baru OTW kaya. OTW kaya loh. Siapa di sini yang baru OTW kaya? Dia bilang, Bu, saya baru OTW kaya, masa udah mau kiamat? Kan sayang banget, Bu, saya belum bisa menikmati semuanya, udah mau kiamat. Jadi banyak orang bingung hari-hari ini, ya. Ada yang tanya, Bu, vaksin itu antikris ya? Saya bilang kayaknya belum, karena yang bikin masih banyak perusahaan. Kecuali satu perusahaan yang bikin, nggak tahu ya. Tapi yuk kita kembali pada firman yang murni saja. Ya, supaya kita tidak diombang-ambingkan kian kemari, saudara. Karena Alkitab bilang di akhir zaman, ya memang akan muncul banyak pengajaran. Bahkan Yesus berkata, nabi-nabi palsu mereka sudah pergi ke segala penjuru dunia. Mereka memberitakan dan kelihatannya benar. Ya, kemarin ada satu jemaat itu bertanya sama saya gini, Bu Debbie, saya ini kan setiap minggu ikut ibadah KKR online. KKR online. Terus jadi di situ hamba Tuhannya yang melayani, dia meramal jemaat yang ikut. Cuma saya kenapa nggak pernah diramal ya, Bu? Apakah Tuhan tidak berkenan kepada saya? Terus saya bilang gini, diramal, Bu, iya, ini persekutuan doa atau perdukunan? Terus Ibu mau cari ramalan yang kayak apa? Ya karena di situ semua jemaat itu satu-satu diramal. Hati-hati loh saudara ya.
Banyak orang stres hari-hari ini. Sehingga mereka cari ramalan, cari bahkan di dunia rohani pun yang kelihatannya rohani, tapi ramalannya pakai ayat, Bu. Wah, hebat sekali saudara ya, banyak orang memanfaatkan situasi di akhir zaman. Tapi kita kembali yuk kepada firman Tuhan. Hari ini ayat yang diambil dari Markus pasal yang ke-13. Apa yang harus kita lakukan? Saya pengen kita baca dulu dari ayat 32. Markus pasal 13 mulai ayat 32 dulu saudara ya. Ayat 32 di sana berkata, tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah, kalau ada hamba Tuhan yang bilang waktu kita tinggal 1,5 tahun, saya nggak tahu dia orang dalam atau bagaimana. Tapi yang jelas ayat ini berkata malaikat juga tidak tahu. Jadi waktunya kiamat itu kapan? Tidak ada yang tahu. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang tinggal 1,5 tahun lagi. Bahkan ada seorang ibu datang, dia bilang, Bu, saya dulu ikut satu orang hamba Tuhan. Terus dia bilang sudah mau kiamat, dia suruh saya jual rumah. Lalu saya ikut dia pelayanan, tapi karena pandemi ini pelayanan semua tutup, dia bilang saya, kamu pulanglah. Jangan ikut saya dulu karena kita nggak ada pelayanan. Dia tanya pulang kemana? Kan rumah saya sudah dijual, uangnya sudah dikasihkan buat pelayanan, katanya sudah mau kiamat. Saya bilang karena pandemi, panitia kiamat bubar, Bu. Yang begini-begini saudara, ya dimanfaatkan. Nah, kebetulan jemaat juga tidak punya pengetahuan firman. Akhirnya gampang diombang-ambingkan. Ya, kalau sudah dekat ayat ini berkata yang pertama tentang akhir zaman, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat aja nggak tahu. Kalau ada pendeta yang tahu, ya berarti dia panitia kiamat. Hati-hati saudara, ya jangan termakan oleh hal-hal yang dapat membuat kita ini tersesat. Ayat yang ke-33. Judul perikopnya di sana nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Yang pertama, karena kita nggak tahu, makanya kita harus berjaga. Bukan berarti kita nggak tahu terus kita lengah. Kenapa kita harus berjaga? Karena kita tidak pernah tahu. Makanya Yesus berkata, dia akan datang seperti pencuri. Kalau kita tahu pencuri mau datang kapan, ya pasti kita, kalau pencuri kasih tahu waktunya nanti malam saya mau ngerampok di rumahmu ya, tolong siapin ya kopi 1 gelas. Kan enggak ada kan pencuri datang begitu. Makanya tiap malam sebelum tidur kita gembok pagar. Benar enggak? Kenapa kita mau tidur malam kita pastikan semua jendela tertutup. Bahkan kadang kita lagi tertidur ingat, kayaknya tadi pintu belum digembok. Bangun enggak kita? Bangun, karena kita tidak tahu kapan saatnya pencuri datang. Ayat ini berkata hati-hati, berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu bilakah waktunya tiba. Bukan berarti karena kita nggak tahu kita lengah dan tidak berjaga. Itu seperti pencuri, itulah Yesus bilang. Makanya setiap orang bikin rumah, ya dia pasti pengen cari pengaman yang sebaik mungkin supaya maling nggak masuk. Karena kan kita nggak mungkin jaga di depan pintu tiap malam, tapi kan yang pasti kita persiapkan gemboknya yang bagus. Sekarang ada yang namanya pintu elektrik, ya pakai sidik jari. Jadi kalau maling nggak bisa sidik jarinya di situ, pasti alarmnya bunyi. Semakin canggih orang semakin cari yang aman. Ya pokoknya harus yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan maling datang. Ya kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Justru karena kita nggak tahu, kita harus berjaga. Berjaganya bagaimana? Hidup dalam kekudusan.
Yang berantem-berantem di dalam rumah tangga, sudah ndak usah berantem ribut lagi suami istri, amin. Ini aminnya ini amin serius atau kayak amin kepahitan gitu ya? Enggak saudara ya. Itu berarti yes amin banget gitu, percaya pada firman. Ya iya saudara, ayo berjaganya bagaimana? Bukan suruh gembok pintu. Beresin nih hidup kita, sewaktu-waktu Tuhan bisa datang. Kematian juga bisa datang menjemput kita. Ayo kita berlomba mencari perkenanan Tuhan. Lalu yang kedua di sana dikatakan saudara ayat yang ke-34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya. Dan memerintahkan penunggu-penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan? Di sini perumpamaan tentang kedatangan Tuhan itu seperti tuan rumah yang bepergian, tinggalkan pengawal-pengawalnya, meninggalkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Siapa di sini yang merasa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan? Yang merasa hamba Tuhan angkat tangan. Kalau bukan hamba Tuhan berarti hamba setan. Tolong sekali lagi yang merasa hamba Tuhan. Di dunia ini kan cuma ada dua, Tuhan dan setan. Kalau kita nggak mau jadi hamba Tuhan berarti jadi hamba. Jadi siapa yang hamba Tuhan di sini? Bukan jabatan loh. Saya nggak tanya siapa yang pendeta loh. Kalau saya tanya siapa pendeta, maka yang pendeta angkat tangan. Saya tanya hamba Tuhan. Karena tidak semua pendeta hamba Tuhan. Itu lebih mengerikan lagi. Tapi semua orang yang taat pada firman dan taat kepada Kristus, maka dia disebut hamba Tuhan. Saudara menunggu kedatangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ingat, Tuhan memberikan kita tugas dan tanggung jawab. Sekarang ini banyak orang cuma sibuk memberitakan tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Mau antikris datang. Tapi dia lupa membenahi rumah tangganya. Dia lupa membenahi apa yang perlu dibenahi. Sehingga orang itu hanya dibuat takut dan gelisah dengan sesuatu yang kelihatannya sudah di depan mata. Tapi kita ini dikacaukan. Selama kita menanti kedatangan Tuhan, teruslah bekerja dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Katakan, bukan berarti akhir zaman terus kita santai aja malah duduk-duduk. Ya saya bersyukur loh saudara, ya Bapak Gembala saudara ini luar biasa loh. Ini gereja yang lain belum ada yang buka loh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lo bener loh saudara ya. Belum ada, saya dihubungi, ya Bapak Gembala, Ibu nanti tanggal 5, ya bisa kan? Oh haleluya. Ya saudara kenapa? Karena Bapak Gembala ini maunya kerja. Kerja buat Tuhan. Kita nggak bisa cuma duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Berbahagialah mereka yang waktu Tuhannya datang lagi bekerja. Jangan nganggur. Ya, nggak usah terlalu gelisah dan galau hatimu mendengar berita tentang kedatangan Tuhan. Justru sebaliknya, karena kita tahu waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir, kita makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tidak ada waktu untuk kita ini nganggur hari-hari ini. Saya ini saudara, waktu saya benar-benar rasanya itu aduh ya, sampai mau tidur aja kadang kurang waktunya. Ya saya kadang tidur di mobil, saking saya ngantuk, tapi nggak apa-apa Tuhan, selama ada waktu aku mau bekerja. Besok saya berangkat ke Amerika saudara, wih Tuhan dahsyat kan, haleluya, wis. Tuhan itu ajaib saudara, jadi saya besok ya berangkat keliling, saya khotbah di beberapa negara di sana. Itu semua karena anugerah Tuhan, tetapi kenapa Tuhan memberikan kepercayaan itu kepada saya? Karena saya mau kerja. Orang yang mau kerja, orang yang rajin ya sama tuannya dikasih kepercayaan lebih. Tapi kalau saudara cuma duduk-duduk menanti kedatangan Tuhan, tidak melakukan apa-apa, apa yang bisa Tuhan beri kepada kita?
Malah yang ada diambil apa yang ada padamu, kata Tuhan. Ayo berdoa, Tuhan, Engkau memberikan kami ini tugas. Sebelum Engkau datang, biar Engkau dapati aku bekerja. Lakukan sesuatu. Kalau Tuhan izinkan, ya kita diberkati Tuhan, ayo lakukan sesuatu. Saya bersyukur, ya di tahun-tahun di masa pandemi ini Tuhan memberkati kami sekeluarga. Sehingga kami juga memberkati 7 gereja yang sudah dibangun di desa-desa selama masa pandemi ini. Kenapa saya bisa menerima kepercayaan Tuhan yang begitu besar? Bagi saya itu besar dan luar biasa. Ya, karena saya mau bekerja, Tuhan. Saya selalu berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan selama aku masih hidup? Karena saya nggak tahu, mungkin saya mati kapan, kita nggak ada yang tahu. Tapi setidaknya selama aku hidup, aku sudah berdampak bagi kerajaan-Mu. Itu loh yang terpenting. Jangan cuma fokus pada kedatangan Tuhan, kita lupa ayat ini berkata, dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ayo saudara, tanya sama Tuhan hari ini, Tuhan, apa tugas yang Tuhan berikan kepada saya? Selama saya menanti kedatangan Tuhan, apa tanggung jawab yang harus saya kerjakan Tuhan? Katakan bilang, Tuhan, saya tidak mau ketika Tuhan datang, saya kedapatan nganggur dan tidak melakukan apa-apa. Betapa mulianya kalau kita ini dipanggil Tuhan mati atau Tuhan datang satu saat, kita sedang sibuk di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Selalu ada hal yang bisa kita lakukan, saudara. Selalu ada hal ketika engkau berdoa tanya Tuhan. Ini penting bagi kita dalam menanti kedatangan Tuhan. Bilang, Tuhan, beritahu aku tugas apa yang Tuhan berikan bagiku. Kita melayani Tuhan bukan berarti semua harus jadi pendeta. Ya, terus sekolah Alkitab semua saya mau khotbah. Jangan, nanti saya banyak saingan. Ya, kalau saudara tidak punya karunia menjadi pengkhotbah, ya jangan nanti saudara stres. Teman saya tanya, Bu, saya itu sekarang dipercayakan khotbah, Bu. Tapi gimana? Bapak menikmati? Jujur loh, satu khotbah saya persiapan 3 bulan. Itu pakai acara stres, marah-marahin istri, marah-marahin anak. Saya bilang berarti Bapak harus beralih profesi. Ya, orang itu mau pelayanan mendatangkan damai. Ya, kalau saudara maksain khotbah 3 bulan persiapan marah-marah itu mending tidak usah. Ya, cari sesuatu yang lain. Mungkin ada tugas yang lain yang Tuhan akan berikan yang bisa membuat kita ini melakukan itu dengan sukacita, jangan terpaksa. Apa aja saudara? Saudara perhatikan orang miskin. Ya, di pinggir jalan saudara memperhatikan orang yang berkekurangan. Itu juga engkau melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Engkau perhatikan keluargamu, ayo lakukan sesuatu. Jangan bilang gini, saya kan juga kekurangan, Bu, saya ini juga tidak kaya. Orang kalau tunggu kaya baru menabur, tidak akan pernah menabur. Karena kenapa? Konsep kaya kita ini beda-beda. Ya, tadinya mobilnya Avanza, dikasih tambah berkat sama Tuhan, cukup? Enggak, ganti terus. Tidak pernah bisa menabur. Ayo kita mulai belajar justru dari perkara kecil. Ya, coba saudara praktekin ini saudara. Saya tuh setiap kemana-mana tuh di mobil saya tuh ada sembako. Ya, berapa kresek, berapa paket. Setiap kali lewat ada bapak-bapak tidur di pinggir jalan atau bapak-bapak tua yang lagi dorong gerobak. Saya bilang suami saya berhenti saya. Itu kan perkara kecil. Yang kita enggak perlu, saya yakin bisalah kita sebulan sekali melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi engkau melakukan sesuatu. Orang yang selalu fokus pada dirinya tidak akan pernah puas, percaya saudara. Kalau saudara cuma fokus, saya kok enggak cukup. Sehingga saudara yang ada tiap hari menuntut Tuhan, engkau kehilangan damai sejahtera, tidak bersuka cita. Coba saudara praktekkan. Rasanya habis kita memberi sama orang-orang yang tidur di bawah jembatan, bapak-bapak tua yang dorong gerobak itu, aduh sukacita banget lihat mereka. Sampai terima kasih kayak mimpi loh.
Bagi mereka tuh terima sembako yang cuma 1 paket begitu tuh udah mujizat, haleluya 12 kali. Kan saudara bisa sambil kasih ngomong, ini Pak Tuhan berkati ya, ini dari Tuhan, dia udah tahu kok. Ayo saudara kita lakukan sesuatu. Ya kita berjuang di hari-hari ini menanti kedatangan Tuhan, karena satu saat tuan rumah itu akan datang, dia melihat apakah hamba-hamba ini kerja. Atau cuma sibuk cari mujizat, menunggu mujizat, minta Tuhan, todong Tuhan. Akhirnya kita gak bisa lihat apa-apa karena kita jadi Kristen yang egois. Selalu cuma pikir diri kita. Selalu cuma pikir kepentingan kita tanpa pernah memikirkan kepentingan orang lain. Saya melihat ketika saya mulai bergerak, melihat keluar, memberkati pekerjaan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah diam. Saya melihat bagaimana Tuhan melimpahkan berkat-Nya begitu luar biasa. Apa yang gak pernah kita pikir. Saya baru bilang sama suami saya lalu, ini nanti kalau sudah selesai PPKM bolehlah saya beli mobil 1 lah. Kan mobil kita 1, kalau dipakai suami saya terpaksa pelayanan naik Grab. Bolehlah saya beliin 1 biar saya bisa nyetir. Suami saya bilang oke. Kita lihat-lihat ya saudara, bayar ya. DP 10 juta, nanti September akhir datang mobilnya. Besoknya ada orang telepon, Bu Debbie, iya ibu saya minta maaf. Saya diberkati dengan khotbah-khotbah ibu. Karena ketika saya temukan channel ibu, saya waktu itu ditipu orang uang saya. Saya sakit hati mikirin. Tapi saya dengerin khotbah ibu, saya belajar untuk mengikhlaskan. Karena kalau kita sakit hati terus, nanti bisa sakit jiwa. Uang gak balik, tambah sakit jiwa bonusnya. Jadi ngapain, biarin aja. Dia belajar merelakan, lalu dia bilang gini, puji Tuhan Bu, ketika saya merelakan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Jadi saya mau bilang sama ibu, maaf ibu jangan tersinggung, saya tergerak untuk beliin ibu mobil. Loh, untuk pelayanan yang harganya sekian persis sama yang saya pesen. Kenapa itu bisa terjadi? Sorga turut bekerja di dalam hidup orang-orang yang mau bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah. Loh bener kan saudara? Jadi uang saya ini Tuhan tuh kayak gak mau uang saya itu keluar. Tapi ya saya pakai uang ini untuk memberkati pembangunan gereja di desa, memberkati hamba-hamba Tuhan di desa. Dan itu rasanya hidup ini berarti. Saya lagi bangun studio, Tuhan kirim orang, Bu Debbie, saya utang nyawa sama ibu. Sekarang ibu lagi bikin apa? Tuhan suruh saya menabur. Loh saya gak pernah cerita. Waktu kita tidak fokus kepada diri kita. Tetapi kita fokus bagi kepentingan kerajaan Allah, kita bekerja bagi Tuhan. Maka Tuhan itu, sorga itu, turut bekerja bagi hidup kita. Kenapa saudara? Karena kita bukan fokus di dunia ini lagi. Fokus kita tuh sudah sampai pada kekekalan. Ya saya selalu ngomong, saudara saya itu mau beli tas 5 juta, saya mikir 7 keliling. Mau beli tas 5 juta, aduh sayang banget ya mahal banget tasnya mau pakai 5 juta. Tapi saya menabur buat pembangunan di desa-desa, ratusan juta, enggak ada tuh rasa menyesal. Itu aneh loh saudara. Tapi itu anugerah Tuhan. Waktu kita belajar mati bagi diri sendiri, Tuhan itu turut bekerja. Tuhan itu melipat gandakan. Saya gak usah beli tas mahal, dikirimin orang dari mana-mana loh. Ya, waktu kita gak mikirin diri kita, tapi kita pikirin kepentingan kerajaan Allah. Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ingat satu saat tuan rumah akan datang. Dia akan menuntut dari saudara dan saya apa yang sudah kita buat waktu kita ada di dunia ini. Apakah kita bekerja atau kita hanya tidur-tiduran menjadi Kristen yang egois. Ayat yang berikutnya berkata, ayat 35, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Di sini tidak ditulis siang. Karena siang itu semua lagi terjaga. Tapi di sini ditulis, karena kita tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang menjelang malam, saat orang udah mau tidur,
Ya, atau larut malam, tengah malam, itu lagi mimpi-mimpi indah. Atau menjelang pagi buta, paginya masih buta, ini lagi ngoroknya bener. Hati-hati. Diulangi lagi di ayat ini, karena kamu tidak tahu. Sekali lagi, tidak ada yang tahu. Kita semua nggak tahu kapan Tuhan datang. Ya, justru berjaga-jaga di saat-saat yang tidak kita duga. Tuhan bisa datang kapan saja. Ya, ayat yang ke-36, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, apakah hari ini iman kita tidur? Apakah rohani kita sedang tertidur? Atau kita melihat tanda zaman dan kita semakin menggebu-gebu dengan Tuhan? Saya ini dengan suami tiap hari, kita buat apa lagi nih Ayo kita bergerak terus yuk, minta api dari Tuhan. Selama masih ada waktu, ayo kita bergerak. Supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa, semakin banyak yang dijangkau. Lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Ya, ayat yang ke-37, apa yang kukatakan kepadamu? Ya, kukatakan kepada semua orang, diulangi lagi di sana, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Kalau kita lihat di dalam 2 Tesalonika, saya ingin kita baca 2 Tesalonika 2. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, saudara, sebelum kedatangan Tuhan akan ada kedurhakaan dulu. Ayat yang ke-9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Sebelum Tuhan datang akan ada kemurtatan dan kedurhakaan yang luar biasa. Dan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa apa? Perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Orang Kristen yang hari-hari ini cuma sibuk kejar mujizat, maka banyak yang akan tersesat. Banyak yang akan tersesat. Kenapa? Karena kita sibuk cuma cari mujizat. Hari-hari ini kejar buah, kejar pertobatan, kejar perkenanan Tuhan. Soal mujizat itu tidak usah dicari, Tuhan akan buat waktu kita berkenan. Tidak usah kita cari. Ya, ini pendurhaka sebelum Tuhan datang, akan datang dulu pendurhaka. Pekerjaan iblis ini, ya, dan dia akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Ya, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Yesus berkata, menjelang kedatanganku yang kedua kali, orang akan berkata, di sana ada Yesus, di situ ada Yesus, di tembok muncul Yesus, di langit ada Yesus. Tapi Yesus bilang jangan percaya. Karena iblis bisa meniru yang begitu-begitu, tapi iblis tidak bisa tiru pertobatan. Cuma itu yang iblis gak bisa tiru, pertobatan. Tinggalkan dosa, itu tidak bisa ditiru iblis. Ya, apalagi sering orang kirim WA. Kalau kamu tidak meneruskan WA ini dalam waktu 1 kali 24 jam, maka kamu akan mengalami musibah. Saya balas pret. Ya, banyak orang mau tersesat. Loh, ibu, kenapa ibu balas pret? Ibu enggak takut? Enggak, kamu tuh sesat. Jangan terus-terusin yang begini. Tapi dia bilang kalau kita terusin 100 orang, maka kita akan dapat mujizat besar. Tapi kalau enggak kita terusin, kita kena musibah. Saya bilang, aduh, hidup lu musibah ya. Jangan diterusin yang begitu, tuh penyesatan. Karena orang kepengen mujizat. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, dengan rupa-rupa tipu daya jahat, ya. Ayat yang ke-10, pendurhaka itu datang dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka.
Jadi ternyata di akhir zaman memang ada orang yang harus binasa. Siapa orang-orang yang harus binasa itu? Mereka itu adalah orang yang tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran, bukan yang divaksin. Orang meneruskan, saudara, hati-hati, divaksin binasa. Ya, aneh. Tapi dia lupa memperbaiki dirinya. Untuk tinggal dalam kebenaran, untuk memperbaiki kelakuannya, untuk mengasihi kebenaran. Tidak ada di sini dikatakan siapa orang yang akan binasa itu. Mereka yang tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Yang gak mau hidupnya berubah. Yang sudah tahu bersinah itu dosa, tapi dosa terus bersinah, terus selingkuh. Terus nah ini nih orang-orang yang memang ditentukan untuk binasa. Yang sudah tahu kepahitan itu dosa, tapi masih terus aja kepahitan. Sama anak gak bicara, sama orang tua gak ngomong, sama istri tidak ngomong. Nah ini nih orang yang ditentukan binasa itu. Karena tidak mencintai dan tidak menerima kebenaran. Ayo saudara, buka mata rohani kita. Siapa orang yang akan ditentukan untuk binasa? Mereka yang tidak mencintai kebenaran. Kalau kita ditegur oleh firman, suruh perbaiki. Jangan kepahitan dengan keluarga, bertobat. Kalau perlu orang bikin jahat, kita balas baik. Amin. Weh, haleluya. Kayaknya ada perwira di sini. Ya, semangat 45. Jangan cuma kenceng amin ya, pulang lakukan. Supaya tidak ditentukan untuk binasa. Ayat yang berikutnya ayat 11, di sana dikatakan mengerikan ayat ini, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ya karena dia memilih untuk sesat, dia memilih untuk tidak melakukan kebenaran tapi melakukan dosa, ya Tuhan menyerahkan dia kepada kesesatannya itu. Dan orang yang begini ditentukan untuk binasa. Ayo saudara, yang iblis gak bisa tiru cuma satu, pertobatan. Iblis tidak bisa meniru kekudusan. Itu yang harus kita kejar menanti kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita diserahkan sama Tuhan kepada kesesatan itu. Dan itu semakin menyebabkan mereka percaya akan dusta. Yang terakhir ayat yang ke-12 berkata supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang jangan suka kejahatan. Ayo berbalik kepada kebenaran. Ya, buang semua yang jahat-jahat. Buang sakit hati, buang iri hati. Buang kepahitan, buang ya semua hal yang tidak berkenan. Buang pelit, hari-hari ini yang pelit. Orang kikir tidak masuk surga. Ya, ayo kalau saudara sadar saudara pelit bertobat, amin. Nggak ada yang amin berarti nggak ada yang pelit ya. Haleluya, luar biasa ini jemaat, semuanya pemurah. Tidak ada yang pelit, hanya Tuhan yang tahu. Ya, bertobat saudara. Orang kikir tidak masuk surga, Alkitab bilang. Ada ayatnya, bukan cuma orang berzina, banci, homo, orang kikir tidak masuk surga. Saya bersyukur hari-hari ini banyak sekali SMS, WA yang masuk. Bu, saya mau bertobat, saya homo bu, tolong tuntun saya. Ibu, saya pelakor, saya mau bertobat. Semakin banyak orang yang mau bertobat kembali ke jalan yang benar. Sekotor apapun hidup kita, selama kita mau kembali, selalu ada kesempatan untuk kita bertobat. Tapi kalau orang tidak mau berbalik mencintai kebenaran, maka dia ditentukan untuk binasa. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan yang sudah menuntun kami, bahkan kalau kami boleh ada siang ini, semua karena anugerah Tuhan. Biar kami semakin berjaga-jaga di dalam iman kami Tuhan. Biar mata kami selalu tertuju kepadamu hari-hari ini. Bahwa kami
untuk semakin melihat kepada kepentingan kerajaan Allah. Bukan masalah bagi kami kapan Tuhan datang, itu hanya Tuhan yang tahu. Yang menjadi masalah bagi kami adalah kami harus melakukan tugas yang Tuhan berikan. Biar Engkau dapati setiap kami melakukan apa yang harus kami lakukan, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan, pakai kami. Berikan kami kepekaan, supaya kami melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Saya berikan saudara waktu untuk merenungkan hidupmu. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tắt lỗ để bơi sầy, bố phá y chẳng mày dầu nhá, bố phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu, in nấu nè tê cháu xin cồn, tê cháu xin nè cho mình nói xin bay, bài đi, tròi đi, dẫn đi, coi à mày tu xin nào, muốn tới lịch xa tán, tê nè cháu ngạo, mày mòn chui bố phá ao tê đọc lên nó,
ที่จะ开始学会แค่เส้นแนวมาป่ายได้ไปจะไม่แค่เส้นแนวเป็นหมายไปป่ายซาตานยาปูฝาจะมีคนให้หนอยินไหวเหม็นที่ลุงว่าเต่าต่างหน้าไปยาที่ตับซาตานว่าแค่เส้นหวาไกองปูฝาไปจะเป็นปันอ้ำไปตัวเรากลางที่เพยมาตั้งเพยหมัดไปอันเสียใจเราเหม็นปันปลายมานี่จะใจเหม็นปูฝาเจ้าปูฝานี้ที่ยงชกวันมาเจ้าอันเสียใจเราวันใดจัดที่จะอยู่ในที่เจ้าเพียนำมากูต้องใส่tu tông sai ta bây cho chơi miễn tê cháo liễu bây giờ tê quê thân cái này tê cho ấy dính tê mà cháu cần bút chai nèo cần mấy nhàng nèo tê cháu cần mà nè cho chơi cần bay bài tê cô cần bay lấy bay cô nên xây giá cái bây giờ bù phá tê cho cháu ăn xuân nèo cần nhậu cái sai mà cho mày qua yêu tình cha ăn xin cái này mày có mà nè mình pan này lại bù phá cho sang căn nhà có mà cái mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô si trong sấy cần qua mấyวันnè tu pay tu satani panang kang này thì giờ không năng lâu màไปลกกันหยาปุฝาติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซ่ติมให้ตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละนี่เป็นปุฝากลางปุยาซอยกันเราไม่ท้ายดีวันเนี่ยไปยากันเราไม่ฝามจะปุฝาคัดตุนไหมไม่ปูฝาไม่นับฝามเนาะเหมือนซอยกันเราไม่ฝามซอยเหมียวคนกันในหนาวซอยจะคัดตุนใบตรงยาวะนั้นแพ้ไปกันลงทูแพ้ก็ไปเหมือนในหนาวไปยากว่ากันเราเป็นปูฝาเจ้าไม่ยิงปูฝายาวนางเหล่านี้กันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝาไหมซอยกันเราอย่างย้อนเลยการที่เปิดใส่หาอะไรกันจุไปหันนั้นจะใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเรื่องเจ้าก็ปันไปหัดต้องเปียกในกันปูฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวปูฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเหมียวคนกันในหนาวก็อย่าปูฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันnhư vậy cần lo mình ấy dính tới mà cháu bây giờ tôi cho y lọc tộc tê Giêsu nó xây ra cây mà cho phạm cần lo bây giờ y tế cần lo cho mày ngày ngủ như vậy Giêsu lo mà hát khá lỗi cần lo Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lo cho ngài thái yêu sĩ cha ní ông lục thế mà sao phạm cần lo bay ông nhà cần lầu sân Giêsuไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยวGiêsuไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝายาวจิงใส่วันนี้มีสัญญาสลาวนี้มีท้ายยาเนี่ยจะไปเกี่ยวไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไปซอยวันนี้กันเราไม่ไปเกี่ยวGiêsuหนาวมีตั้งหวังเขาปูฝาหวังเขาGiêsuกลางหนาวไปป่ายไปเกี่ยวไปจะลองปีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บGiêsuนี้กันเราท้ายยาจนในคันเตียงฝาไปอีว่าGiêsuจะใจต้องกองเนาะไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทางปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนนี้จนในกันฝาไปว่าปูฝาในายาวจึงใส่เต
Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan, seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat, dan dahsyat
adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan, ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersumur-sumur. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana, kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat, dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada. Oleh karena itu kita harus
menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangannya yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersukacita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya?
agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Amen.